Kasih Bapa, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Kami telah meninggikan Engkau, kami telah memuji nama-Mu, kami telah membesarkan Engkau Tuhan, dan kami melihat bahwa Engkau sungguh ajaib, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Inilah pengakuan kami melalui pujian kami malam hari ini. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Sebentar kami mau siapkan hati kami bersama-sama untuk kembali boleh belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi benih yang luar biasa yang akan tumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap anak-anak Allah yang telah hadir pada malam hari ini. Kami percaya malam hari ini kami ada di dalam hadirat Allah dan Roh Kudus menguasai setiap kami semuanya, sehingga hadirat Allah itu memenuhi dengan damai sejahtera di dalam hidup kami, dan kami boleh menerima firman Allah ini bukan dengan hanya pikiran kami, tapi juga dengan hati dan roh kami. Terima kasih Bapak, sekali lagi malam hari ini kami memberkati setiap anak-anak Allah, apapun keberadaan kami ada di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Kuasa Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami, melegakan setiap kami, sehingga ada kemerdekaan dalam setiap diri anak-anak Allah. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini ya Shalom, ya di Facebook juga cukup rame, ya di Zoom meeting juga puji Tuhan sudah lebih dari 50 orang. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali belajar firman Tuhan, ya. Walaupun tadi malam sudah disinggung tentang antikris tapi belum tuntas, tapi boleh kita bahas dari awal lagi supaya kita boleh memahami apa saja peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dan itu boleh menjadi pengertian dan persiapan bagi kita untuk nantinya kalau hari itu tiba, kita sudah siap semuanya. Ya, tidak ada di antara kita yang terkejut dengan hari-hari itu, tapi kita semuanya nanti akan siap untuk menyongsong bagaikan pengantin, bagaikan 5 gadis yang bijaksana yang menyongsong sang mempelai itu, ya Bapak Saudara. Oleh sebab itu, kedatangan Tuhan itu jangan sampai di dalam kehidupan kita itu seperti pencuri yang datang sehingga kita tidak siap, ya. Setiap hari kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan Tuhan tersebut. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat, ya. Kalau kemarin kita belajar tentang namanya pembinasa keji atau Abaddon, ya. Abaddon itu digambarkan sebagai binatang serupa macan tutul yang punya kaki beruang, ya. Mulutnya singa, dan dia nanti akan menerima kekuasaan dari si naga tua, yaitu Lucifer, yakni iblis, dan membuka mulutnya untuk menghujat Allah dan seluruh surga atau seluruh alam roh, ya. Nah, Abaddon nanti kemudian yang memberi kuasa kepada antikris yang digambarkan sebagai binatang lain mirip anak domba Allah yang bertanduk dua. Nah, ketika raja kecil yang memerintah selama 3,5 tahun itu berkuasa di muka bumi, nanti akan terjadi kematian massal di mana-mana, ya. Hanya bagi mereka yang mengetahui tentang rahasia dari kuasa si maut itu, nantinya yang akan mampu mengatasi dan menyingkirkan si pembinasa itu pergi dengan nama Yesus, ya. Jadi mempelajari tentang karakteristik siapa itu sebenarnya si maut, pembinasa keji, Abaddon atau Apollyon itu ada maknanya, ada gunanya supaya kita bisa membinasakan kuasa daripada si maut itu sendiri. Nah, peristiwa itu nanti akan mengurangi jumlah manusia di muka bumi. Kenapa? Kematian massal ada di mana-mana. Maut berkuasa di bumi, dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, maut itu akan melakukan, ya, kegiatannya membunuh banyak orang-orang yang masih ketinggalan di muka bumi itu. Nah, tapi kita lihat nanti, ya, pasukan daripada Tuhan Yesus akan mencari dan mengejar mereka, lalu mengikat mereka semua di jurang maut, ya, selama 1000 tahun. Sehingga terjadi namanya 1000 tahun damai.
Lalu sisa manusia yang masih hidup itu akan menikmati umur yang amat panjang setelahnya, ya. Jadi manusia benar-benar yang masih ada di bumi, yang masih pakai tubuh fisik. Tapi sementara orang-orang yang percaya bahwa mereka tetap ada di dalam Tuhan, kita tidak ada di situ. Kita sudah rapture bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan orang-orang kudus yang kuburnya dibangkitkan, ya. Nah, ketika kerajaan 1000 tahun itu digelar, kita sudah di atas pakai tubuh kemuliaan. Sementara mereka walaupun umurnya panjang, mereka masih pakai tubuh daging di bumi ini. Walaupun tidak ada yang mengganggu, karena Abaddon, roh maut, dan antek-anteknya, serta pasukannya diringkus oleh pasukannya Tuhan Yesus, lalu ditawan selama 1000 tahun di jurang maut tersebut. Amin. Nah, Bapak Saudara, pasukan akhir zaman itu jumlahnya relatif kecil, ya, dibanding semua yang nanti dibangkitkan dan diangkat ke surga. Hanya yang ditunjuk dan layak untuk bergabung saja untuk melawan si maut itu. Hanya yang hidupnya waktu di dunia mampu untuk memanifestasikan hidup daripada Bapa selama mereka di dunia saja, mereka itulah nanti yang akan dipilihnya, ya. Mereka itu yang akan dipilihnya. Nah, banyak orang waktu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, atau mungkin yang telah menampilkan hidupnya Tuhan Yesus di dalamnya. Tapi itu belum dapat menyertai pasukan khusus ini yang menuntut persyaratan yang tinggi agar menang terhadap maut. Ya, kenapa? Orang-orang yang sudah penuh Roh Kudus dan sudah memanifestasikan hidupnya Yesus belum memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi pasukan yang menyertai Tuhan Yesus pada waktu menghancurkan maut ini. Mereka harus mengalami kepenuhan Bapa. Karena dari 3 pribadi ini, ya, Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa, ya, hanya Allah Bapa saja yang tidak pernah takluk kepada maut. Tuhan Yesus pernah mati, artinya pernah ditelan oleh maut. Amin. Walaupun akhirnya dia menang atas maut. Dia bangkit pada hari ketiga. Lalu sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ini menjadi standar, menjadi ukuran, sebuah persyaratan, ya, kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap orang-orang percaya. Kalau Anda mau menjadi pasukannya Tuhan Yesus yang nantinya ikut dibawa turun untuk menghancurkan roh maut itu, selama kita hidup di dunia ini, kita harus mengalami, ya, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Tuhan Yesus, dan kepenuhan Allah Bapa. Ya, nah, orang-orang yang sudah mengalami kepenuhan Bapa inilah, itu kandidat mereka yang akan bisa menjadi pasukannya Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, kita lihat ayat ini. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, ya, dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu, ya, yang dimaksud adalah iblis atau Lucifer, memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Lalu tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka-luka yang membahayakan hidupnya itu telah sembuh. Seluruh dunia heran. Lalu mengikuti binatang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang mendasari apa yang saya jelaskan di atas tadi. Ya, yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Bagaimana dia melihat seekor binatang keluar dari laut. Dia bertanduk 10, berkepala 7. Ya, nah, nanti akan kita bahas secara detailnya. Apa itu, ya, tanduknya, ya, apa itu kepalanya, ya. Nah, kenapa mereka punya karakteristik seperti itu? Dikatakan bahwa bentuknya dia seperti tadi katakan
macan tutul, ya, kakinya kaki beruang, dan mulutnya kok seperti singa, ya. Nah, kita baca dulu Wahyu pasal 13 ayat 4 sampai 6 dulu, ya. Nanti setelah itu binatang itu muncul, mereka menyembah naga itu. Orang-orang yang masa antikris itu menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang itu? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang tinggal di surga. Ya, ayat 11 dan ayat 13-nya dalam Wahyu pasal 13 yang sama. Lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, Bapak Saudara, itu manifestasi daripada antikris nanti. Ya, sehingga karena dia penuh dengan mujizat-mujizat dan banyak mengadakan tanda-tanda yang heran, banyak orang mulai mengikuti dia. Bahkan tidak sedikit mereka menyembah kepada antikris itu karena mereka menganggap inilah Mesias, ya, inilah Mesias. Nah, sekarang kita lihat, ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 mengatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, ya. Waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Jadi kedatangan dari antikristus itu sudah diperingatkan oleh Rasul Yohanes juga dalam menulis dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 18 bahwa nanti pada hari-hari terakhir, ya, seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang, ya. Kalau itu dikatakan 2000 tahun yang lalu, nah, sekarang lebih dekat lagi Bapak Saudara. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita sekarang mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Jadi kita hidup di dalam akhir zaman, zaman akhir. Amin. Akhir zaman itu peristiwanya, ya, kondisinya waktu sekarang ini disebut zaman akhir. Amin. Kita ada di penghujung zaman ini. Nah, kalau kita tidak siap, suatu saat sembarang waktu antikris itu muncul, ya, pribadinya, tapi rohnya sudah mulai merajalela sih sekarang, ya. Nanti kita akan terkecoh dan kita akan gegabah, kita akan ketakutan dalam menghadapi si antikris itu. Tapi kalau kita mulai siapkan diri kita sampai hari ini, kita percaya kita sanggup untuk menghadapinya, atau kita orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan, ya. Nah, tapi kedatangannya itu pasti, ya. Jangan bilang, ah, itu cuma cerita atau dongeng. Enggak. Antikris itu ada dan akan ada, ya. 1 Yohanes 2 ayat 22 katakan gini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun Anak. Roh antikris itu mulai disebarkan untuk mempengaruhi setiap manusia, sehingga orang-orang yang kena dampak daripada roh antikris ini mulai kelihatan gejalanya. Gejalanya apa? Mulai menyangkal baik Bapak maupun Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu orang-orang yang sudah kena dampak daripada roh antikris. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melayani orang-orang yang sudah Anda lihat indikasinya, ya, mulai gejalanya
mengarah kepada menyangkal baik Bapak maupun anak, Bapak dan Tuhan Yesus, Anda boleh tumpang tangan orang itu, tengking, ya, keluarkan roh antikris dari orang tersebut. Bukan antikrisnya belum ada. Tapi ini baru rohnya yang mulai mempengaruhi setiap orang sehingga mereka berani menyangkal dan menolak Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Amin. Nah, sekarang kita lihat ya, roh ini seperti ini. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap orang yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam atau di antara kamu di dalam dunia ini. Amin. Ya. Nah, sekarang kita tahu roh itu adalah roh antikristus. Antikristusnya sendiri itu nanti bukan roh. Itu seorang tokoh, ya, manusia yang diangkat oleh Lucifer, tahu enggak? Dan diakui oleh orang-orang Yahudi yang boleh duduk nantinya di bait suci di Yerusalem. Itu orang. Tapi rohnya sudah merajalela sampai hari ini. Yaitu roh yang tidak mau mengakui Yesus. Itu adalah roh antikris. Amin. Nah, 2 Yohanes, ya, beberapa ayat ini saya sodorkan dulu. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, ya. Ke seluruh dunia. Perhatikan ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Amin. Nah, ya, sekarang lihat. Penyesat-penyesat sudah mulai merajalela. Dan mereka nanti dari para penyesat-penyesat ini, siapa yang paling banyak menyesatkan, mempengaruhi manusia ini, merekalah nanti yang bisa menduduki kursi tahta di Yerusalem di bait suci ini untuk berdiri sebagai raja kecil, ya, yaitu si antikris itu. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Mungkin kita mulai berpikir, ketika orang masih menduga-duga siapa dan di mana antikris itu nanti muncul. Dalam diskusi tadi malam setelah pembahasan ini, ya. Nah, saya ada yang bertanya, ya, Pak Hari dari Kelapa Gading bertanya, Pak, itu kejadiannya nanti di mana? Lalu saya guyonin sedikit. Nah, mungkin di Kelapa Gading, Pak. Ya, enggak, Saudara, ya. Di mana bait sucinya dibangun dulu. Bait suci itu harus dibangun di Yerusalem. Ya, jadi peristiwanya nanti antikris itu berdirinya, bertahtanya, bercokolnya di Yerusalem di bait suci ketiga tersebut. Tapi dampaknya dia punya agent, didukung lagi dengan teknologi, ya sekarang aja sudah 5G, ya, 5G. Nah, nanti mungkin pada masa antikris itu perkembangan jaringan internet sudah mulai canggih lagi. 6G kali ya, karena dia selalu identik dengan angka 6. Triple six, ya. Nah, mungkin jaringan internet sudah ke 6G kali ya. Nah, sekarang udah mulai orang heboh. Handphone mulai mau ganti ke 5G, ya. Nah, kita lihat 4G ketinggalan, apalagi 3G. Nah, sekarang kita perhatikan Bapak Saudara, dengan canggihnya, ya, teknologi jaringan seperti ini, itu akan memudahkan antikris dari headquarternya, dari bait suci Yerusalem itu untuk mendeteksi seluruh, ya, orang-orang di muka bumi ini. Ya, kami percaya itu pasti akan bisa dilakukan oleh mereka. Ya, nah, tapi Anda jangan terus mikir, waduh, ini
Semakin canggih, kita semakin takut menggunakan alat-alat daripada itu. Ya, ada beberapa orang terlalu ekstrim ya, karena mereka lihat nih, oh nanti kalau jaringan, nanti kalau internet, kalau ini dipakai oleh antikris, mulai hari ini kita nggak usah pakai handphone ya, kita nggak usah pakai tablet ya, kita nggak usah pakai internet ya. Nah, kita nggak usah pakai ini dan itu ya. Nah, nanti ada perusahaan-perusahaan yang terindikasi mendukung gereja setan, ya. Lalu bilang, oh udah nggak usah pakai ini ya, udah nggak pakai itu ya. Nah, banyak orang kadang-kadang ya cenderung lebih terpaku dengan keadaan fisiknya. Ya, tapi Bapak Saudara, selama kita masih diizinkan dibuka bumi ini, pakai barang itu nggak apa-apa sebenarnya. Ya, tapi kita mewaspadai akan munculnya sebuah tokoh ini. Ketika tokoh itu sudah muncul, ya, itu tandanya memang benar-benar antikris harus berdiri di tempat itu dan itulah akhir daripada segala sesuatu atau zaman akhir sudah dibuka, ya. Nah, sekarang tapi bagi mereka ya yang mempersiapkan diri dalam kematangan rohani akan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Ya, orang yang tidak mempersiapkan dirinya, kedatangan Tuhan itu dianggap tiba-tiba telah muncul seperti seorang pencuri. Tapi bagi yang siap, bukan seperti seorang pencuri. Kedatangan Tuhan itulah yang didambakan, atau enggak? Yaitu karena dia merindukan kedatangan dari sang mempelai itu. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Itu tanda orang siap. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Amin. Coba rindukan hal seperti ini. Rindukan tentang kedatangan Tuhan itu. Orang yang merindukan tentang hari-hari Tuhan itu, mereka pasti akan mempersiapkan dirinya untuk menyambut apa yang dirindukannya. Amin. Tapi mereka yang ketakutan terus, mereka tidak berbuat apa-apa, tidak ada persiapan di dalam hidupnya, mereka nanti akan gegabah. Ketika hari Tuhan itu datang, mereka akan dimangsa oleh maut itu. Ya, persiapkan diri Anda. Ready it or not, Jesus is coming. Amin. Siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Amin. Dia tidak menunggu kesiapan Anda. Ketika Bapak menyuruh Yesus turun, Yesus tidak bisa bantah lagi. Yesus yang berkata, hari itu aku nggak tahu. Hanya Bapak yang tahu. Jadi yang disuruh turun pun untuk menjemput pengantin-pengantinnya di muka bumi ini, ya, mengadakan rapture itu, dia juga nggak tahu kapan itu waktunya. Tapi Tuhan Yesus pun juga siap. Sembarang waktu, kapanpun juga, Bapak suruh aku turun juga. Amin. Nah, kita yang ada di bumi harus punya hati yang sama, pemikiran yang sama seperti Tuhan Yesus. Kapanpun Tuhan Yesus turun, disuruh Bapaknya turun, aku siap untuk menemuinya. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu ketemu di sana, jauh di udara. Amin. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kekirangan dan anak Allah. Yesus ya. Pimpin kita pertemuan di udara. Nah, itu lagu-lagu akhir zaman yang sudah diciptakan oleh bapak-bapak rohani, orang-orang Pantai Kosta Tempo dulu. Amin. Lagu-lagu Oh Yerusalem Kota Mulia, ada pertemuan di udara. Itu saya dengar bapak saya nyanyi ketika saya masih kanak-kanak. Sekarang usia saya sudah 53 tahun. Ya. Jadi itu 46 tahun yang lalu, 47 tahun yang lalu, saya sudah mendengar lagu itu. Ya, bapak saya, ibu saya itu pendeta. Jadi mereka nyanyi lagu itu, mimpin jemaat seperti ini. Lah, saya sudah mendengarkannya.
Ya. Nah, itu lagu tetap membekas di hati saya, dalam benak saya. Ya, nggak usah pakai PowerPoint, nggak usah pakai slide, hafal saya. Karena apa, saudara? Saya mulai mengerti, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang perlu kita rindukan terus setiap hari di dalam hidup Anda. Amin. Jangan kerinduannya kapan dapat duit 10 M gitu ya. Kapan bisa punya rumah 5 gedung yang gede gitu. Lah, jangan mikir tentang memiliki hal-hal yang di dunia ini. Tapi prioritas Anda adalah bagaimana Anda merindukan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu sesuatu yang harus Anda rindukan di dalam hidup Anda. Amin. Nah, yang belum merindukan kedatangan Tuhan, yang masih masa bodoh dengan kedatangan Tuhan, malam hari ini, yang mendengarkan firman ini, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, coba mulai rindukan perkara ini. Amin. Nanti kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang Anda rindukan? Saya harap jawabannya semua kompak dan serempak. Ya, jawabannya hanya satu. Aku merindukan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Aku merindukan sang mempelai itu datang dan aku ketemu di situ dan aku mau bersama-sama dengan dia. Amin. Ya, banyak orang lagu-lagunya hanya bersamamu Bapak selama di dunia ini. Agar Bapak memimpin, agar Bapak menyertai supaya semua bisnisnya lancar, ngalami mujizat selama di dunia ini. Tapi satu perkara ini jarang-jarang pernah muncul terbesit di dalam pemikiran Anda. Itu harus menjadi bagian ya yang Anda rindukan. Kalau bisa dalam urutan prioritas itu adalah prioritas yang utama, paling tinggi, merindukan kedatangan daripada Tuhan Yesus itu. Amin. Ketika Anda mulai ya mendevelop diri Anda seperti ini, saya percaya orang yang merindukan pasti mulai berjaga-jaga, mulai berdandan kalau karena mau ketemu dengan sang mempelai, mulai berbenah ya, dan Anda akan didapati layak untuk ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Amin. Nah, sekarang perhatikan. Mereka yang mempersiapkan diri dalam kematangan rohani akan mengerti apa yang harus mereka lakukan. Ya, nah, Bapak akan mempersiapkan setiap orang percaya yang benar-benar menaruh perhatian tentang hal ini. Itu bedanya antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Ketika antikristus tiba, ia akan segera mengganti suasana di atas bumi. Kematian muncul di mana? Di mana-mana. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat. Kenapa antikris itu belum muncul-muncul? Ya, kenapa antikris itu belum muncul-muncul? Ya, perhatikan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5 ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Amin. Nah, sekarang ya ayat 3-nya, janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai Allah hingga ia duduk ya di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia merimain, ya, mengingatkan semua jemaatnya tentang perkara-perkara yang penting ini, supaya mereka tidak bingung, tidak gelisah, walaupun itu disampaikan juga oleh ilham roh. Ada orang-orang yang yang sering bereaksi dalam pelayanan, mungkin suka berkata, inilah firman Tuhan. Mulai, itu nubuatan.
Semua nubuatan harus diuji. Belum tentu itu benar. Ya, banyak orang kalau sudah orang mengatakan inilah firman Tuhan, mereka nggak berani menguji. Ya, lah. Semua harus diuji. Karena nubuatan itu nggak sempurna. Ya, bukan Allahnya yang nggak sempurna. Tapi karena kapasitas orang yang menyampaikan itu, ya dia kadang-kadang up and down. Kalau dia lagi terkonek dengan Allah, apa yang disampaikan benar-benar dari Allah. Tapi kalau dia lagi tak terkonek dengan Allah, diliputi dengan emosi, dan mendapat masukan dari situasi dan kondisi, mungkin nubuatannya bisa campur aduk. Ya, mungkin kemarin dia bisa bernubuat dengan benar, tapi hari itu belum tentu nubuatannya itu benar. Makanya Paulus katakan, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan kami seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Tapi Anda harus tahu, ya, kedatangan Tuhan itu pasti ada signal-signalnya. Yang memulainya dulu harus datang banyak orang murtad dan banyak manusia durhaka. Ya, nah sekarang siapa yang menahan munculnya antikristus itu? Kok tidak muncul-muncul itu siapa yang menahan? Ternyata yang menahan itu adalah karena adanya kehadiran orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang masih ada di bumi ini, ya. Mereka juga dipenuhi oleh kehadiran Allah Bapa dan mereka punya status yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus adalah menjadi garam dunia. Itulah yang menahan kebusukan di atas muka bumi ini. Fungsi garam mengawetkan, ya. Nah, setelah mereka diangkat nanti antikristus dapat muncul, ya, dapat muncul. Tapi sebelumnya itu tidak akan muncul, ya, sebelum garam dunia ini diangkat bersama dengan Roh Kudus. Jadi antikris sama rapture duluan mana? Ya. Anda harus tahu urutannya. Harus ada rapture dulu, yaitu orang-orang yang kudus yang diangkat bersama dengan Roh Kudus menjemput atau ketemu dengan sang mempelai itu, baru antikris bisa muncul di muka bumi ini. Jadi semua yang saya ceritakan tentang itu, ya, orang-orang yang ketemu dengan antikris, ketemu dengan Abaddon dan sebagainya, itu tidak berlaku untuk orang-orang yang punya iman diangkat atau orang mati yang di dalam Tuhan yang kuburnya nanti dibangkitkan. Ya. Jadi batasin dulu nih pemikirannya. Untuk siapa? Kalau Anda memang imanmu, ya, Anda diangkat pada pertengahan 7 tahun, 3,5 tahun setelah antikris pemerintah, ya silahkan. Itu iman masing-masing. Jadi karena ada 3 paham, bukan? Ada yang mengatakan, ya, bahwa kedatangan Tuhan itu awal sebelum kesusahan, ya, pre-tribulation itu. Nah, yang kedua adalah di tengah-tengah dari 7 tahun itu. Lalu ada yang bilang setelah 7 tahun itu. Lah Bapak Saudara mau mengimani yang mana terserah. Tapi saya mengajarkan dan murid-murid khususnya RTM, saya punya paham bahwa kita diangkat sebelum antikrisnya muncul. Amin. Nah, jadi cerita tentang ketemu antikris, Abaddon dan sebagainya itu bukan untuk kami. Kami sudah punya acara dengan Tuhan Yesus di awan-awan, ya. Memerintah bersama dengan Yesus, menikmati perkawinan anak domba dan sebagainya. Yang ketinggalan tidak. Amin. Nah, sekarang perhatikan, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat yang ke-7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka itu baru akan menyatakan dirinya.
Tetapi Tuhan Yesus nanti akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Ayat 9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, ya, orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak dapat dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka itu. Nah, kurang lebihnya seperti ini, Bapak Saudara, ya. Nah, sekarang kita mulai menggali sebenarnya siapa sih antikris itu, ya? Siapa sih sebenarnya antikris? Kalau dilihat dari karakter, ya, antikristus, dari kata antikristus, arti kata antikristus itu, ya, adalah awalan anti. Ya, kalimat ini ada awalannya anti, berarti melawan, menantang, atau sebagai ganti dalam setiap hal yang bisa dibayangkan Kristus dan antikristus pada dasarnya bertentangan. Antikristus akan melawan Kristus, tetapi juga akan menempatkan diri sebagai pengganti Kristus. Ya, nanti antikristus ini akan menjadi tiruan yang mengagumkan dari Kristus yang sesungguhnya. Boleh dikatakan antikristus itu Kristus palsu. Ya, Kristus palsu, Mesias palsu. Nah, kenapa dia dijuluki Mesias? Karena ada yang mengakui, yaitu orang-orang Yahudi yang sampai hari ini dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 43. Yesus berkata, aku telah datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Nah, bila orang lain datang dalam namanya, kamu akan menerima dia. Ya, ini mengandung arti apa? Siapa yang dimaksud? Orang-orang Yahudi, ya, ketika Yesus datang, tidak mau terima Yesus. Karena apa? Karena faktor domisili, tempat dia lahir. Kalau dia Mesias, dia juru selamat, kenapa datangnya dari Nazaret, kota kecil itu? Harusnya muncul dari istana Herodes gitu loh. Baru aku percaya, amin. Tapi sayangnya Allah memilih seorang dara namanya Maria yang rumahnya udik, rumahnya kampung, ya. Nah, banyak orang meremehkan orang kampung, ya lah. Orang datang gitu ditanya, "Bapak dari mana?" "Wah, dari Jakarta." Wah, itu disambut luar biasa. Orang kota, orang keren gitu ya. Ya. Nanti kalau Anda mulai tanya lagi, "Bapak aslinya mana?" Bilang gitu ya. "Nah, saya berdomisili di Jabodetabek." Nanti orang tanya saya, "Bapak aslinya mana?" Saya bilang satu kota. Kalau dicari di peta itu sulit sekali, ya lah. Namanya Trenggalek gitu ya loh. Orang bilang, orang kampung ya," gitu. Itu respeknya mulai kurang, ya. Jadi mereka sudah mulai nggak terlalu menghargai karena melihat, mengetahui asal usul seseorang, ya. Orang Yahudi sama. Walaupun mereka merindukan kedatangan Sang Mesias itu, ketika muncul Mesias dari kampung udik dari Nazaret itu, mereka tidak respect, tidak menerima. Sehingga 1 Yohanes 5:43 katakan, Yesus berkata, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Bila orang lain datang dalam namanya, kamu akan menerima dia. Amin. Nah, di sini seperti sering ditunjukkan, setan tidak pernah menghasilkan apapun selain dosa. Sejak penciptaan ia telah meniru pekerjaan Allah dan antikristus tidak terkecuali. Ya, ini polanya sama. Yesus sebagai singa suku Yehuda, iblis tampil, Lucifer tampil. Dia sebagai singa, seperti singa yang berkeliling sambil mengaum-ngaum. Kata singanya, dia ambil, kalau Yesus singa, aku seperti singa.
Nah, ingat ya. Nah, jadi dia tiru Yesus itu. Tiruannya. Jadi antikris itu tiruannya Yesus. Kalau istilah barang-barang sekarang itu KW. Ya, KW, bukan ori, ya, bukan yang asli. Originalnya adalah Yesus. Sekarang dipalsukan oleh si antikris, ya, atau si Lucifer ini, ya. Nah, Bapak Saudara, kita lihat beberapa karakteristik daripada antikris, ya. Dunia akan lupa daratan. Karena sangat senang dengan kemunculannya, ia akan dipenuhi dengan sepenuh kepenuhan iblis. Apa artinya? Iblis akan memberikan kuasa kepada antikris nanti untuk melakukan banyak-banyak mujizat. Ya, orang yang gemar hari-hari ini mengejar mujizat, nanti ketemu antikris pasti ikut dia. Yang penting sembuh, yang penting kaya, yang penting sukses. Udah enggak? Disuruh taat kepada Tuhan enggak mau. Diajar tentang disiplin, taat kepada Tuhan, dibentuk, diubah menjadi serupa dengan Allah, enggak mau. Maunya ikutin ajaran-ajaran yang membawa kepada kemakmuran saja. Hidup di dunia itu harus happy. Duitnya harus banyak. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang yang cenderung melihat hasil seperti itu, nanti pada waktu ketemu antikris, dia akan terkecoh. Ini figur yang aku cari. Akhirnya Anda menjadi pengikut antikris. Saya tidak anti mujizat. Di dalam Yesus ada mujizat. Tapi kalau Anda mengejar mujizat, itu kekeliruan besar. Yang Anda kejar adalah sumber mujizatnya, yaitu Yesusnya. Amin. Dapat Yesus, dapat mujizatnya. Dapat mujizat, Anda kehilangan Yesusnya. Ya. Prioritas pengejaran Anda itu siapa? Yesus atau mujizatnya. Amin. Lah antikris nanti akan mendapatkan kepenuhan si iblis. Iblis memberikan kuasa kepada antikris untuk melakukan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Nah, antikris itu nanti muncul, dia akan berwajah tampan dengan kepribadian menarik, gagah, penuh kepedulian yang berasal dari iblis, di make up sama iblis. Seorang jenius yang sangat menguasai semua disiplin ilmu, gagah berani seperti singa dengan aura yang dipenuhi misteri. Ya, dia adalah seorang yang sangat pandai berbicara dalam berbagai bahasa. Seorang orator yang mempesona hati, yang akan menjadi idola bagi semua orang. Ya, karena kriterianya yang perfect itu membuat banyak orang mengidolakan, ya, mengidolakan antikris, ya, mengidolakan antikris. Tadi dikatakan, ia adalah seorang yang intelektual, yang jenius. Kok Bapak bisa bilang begitu dari mana? Coba kita lihat ayat ini. Ya, coba lihat. Selain apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes tentang akhir zaman, Anda harus lihat dari bukunya Daniel. Amin. Khususnya Daniel pasal ke-8. Ya. Coba perhatikan. Daniel 8 ayat 23. Aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya 2. Itu sama seperti yang keluar dari bumi tadi itu. Ya. Bertanduk 2. Ya. Dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Bicara tanduk, itu bicara tentang kelebihan. Nah, ini menunjukkan orang itu adalah pribadi, antikris ini adalah seorang yang intelektual. Ya nggak tahu saudara, tapi bukan Albert Einstein, karena udah mati. Ya, mungkin itu profesor, doktor siapa gitu ya, yang sangat diakui inteleknya yang luar biasa. Ya, kalau orang yang nggak beriman, mereka selalu menuntut semuanya harus bisa dinalar, ya, dicerna dengan otak. Ya, iman itu bukan diolah oleh otak. Iman itu harus masuk di hatimu, Anda yakini. Ya. Nah, orang-orang Yahudi termasuk orang yang selalu menggunakan otaknya. Orang jenius.
Dia cari tokoh yang jenius, yang nantinya akan diangkat sebagai antikris yang boleh duduk di Yerusalem nanti. Ya, nah, ia adalah seorang yang jenius dalam berpidato, sang orator. Ya, Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Ya, mungkin orang yang pandai ya dalam berorator. Ya, mungkin ya kriteria berikutnya. Antikris itu adalah seorang yang jenius dalam politik. Jadi mungkin tokoh politik, ya. Nah, Daniel 9 ayat 27, ya. Politik itu biasanya dia bisa mengelobi, ya, membuat sebuah perjanjian. Di sini katakan raja itu, raja kecil itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi orang-orang selama 7 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya, di sini. Nanti antikris ini akan membuat perjanjian dengan Abadon atau roh maut. Ya, mereka mengikat perjanjian dengan roh maut itu. Bagaimana mereka bisa membangun bait suci ini? Mereka bisa sebenarnya untuk membangun bait suci ini kan harus merobohkan masjid besar itu di sana ya. Pasti yang punya masjid marah juga. Tapi nanti orang-orang Yahudi dan anti tidak takut. Karena mereka telah mengikat dirinya dengan roh maut. Mereka di backup oleh roh maut. Ketika mereka disertai oleh roh maut ini, mereka tidak takut dengan negara-negara muslim sekitarnya. Ya, Alkitab mengatakan walaupun cemeti berdetar-detar, mereka tidak gentar. Mereka terus ya untuk melanjutkan pembangunan bait suci yang ketiga tersebut. Ya. Kenapa begitu nekat? Karena ada yang membackup. Yang membackup siapa? Roh maut itu. Roh maut sudah berpihak kepada si antikris ini. Jadi tokoh antikris ini harus punya kriteria, ya lah. Paling tidak dia adalah ya orang yang politikus nih, yang suka ngelobi itu dan ini ya. Nah, bisa seperti itu ya, punya hubungan relasi ya, termasuk dengan Abadon khususnya ya. Nah, kriteria berikutnya ya. Antikris ini juga seorang yang atau pakar dalam bidang ekonomi ya. Nah, sekarang ekonomi dikuasai oleh IMF gitu ya. Apakah itu IMF? Kami tidak menuduh seperti itu. Tapi mungkin, betul nggak ya? Nggak ngerti dari organisasi apa nanti yang menguasai keuangan di muka bumi ini. Ya, lah tokohnya inilah mungkin bisa menjadi kandidat seorang antikris nanti. Ya, mereka harus menguasai ekonomi dunia. Ya, Daniel 11:43. Ia akan menguasai harta benda, emas, dan perak, dan segala barang berharga negeri Mesir dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Jadi banyak pengikut-pengikutnya, dia mempesona dan menjadi idola karena dia nanti akan memimpin orang untuk bisa menguasai harta benda di muka bumi ini. Ya, tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ya, nah sekarang berikutnya, saudara, ya kriteria berikutnya. Ya, mungkin dia juga adalah apa? Nah, sebelum itu ya, sebelum tentang yang berikutnya ini, baca dulu Wahyu 13 ayat 16 sampai 11 ya.
Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, nah ini ada kaya, miskin, ya, merdeka atau hamba diberi tanda pada pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yakni nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, di situ mereka mulai memakai barcode itu ya, 666 itu. Siapa yang tidak menggunakan barcode itu, ya, tanda 666 itu, mereka tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Jadi ekonomi dikuasai oleh antikris, ya. Nah, yang berikutnya, ya, karakteristik daripada antikris. Ia adalah seorang yang jenius dalam bidang militer, ya, menguasai di dunia militer. Wahyu 6 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, saudara, kita perhatikan, ya, dia memang peniru ulung. Kalau Anda baca Wahyu 19, Yesuslah yang menunggangi kuda putih, tapi penunggangnya beda, walaupun kudanya sama. Ya, dalam pasal 6, mereka menunggang, tunggangannya adalah kuda putih. Tapi yang menunggangi siapa itu? Bukan seperti yang ada di pasal 19. Di dalam pasal 19 yang menunggangi disebut namanya si setia dan yang benar, yaitu Yesus. Jadi dia mirip-mirip peniru ulung. Pakai kendaraan yang sama, kuda putih, kelihatannya holis, ya, pura-pura seperti itu. Tapi kita lihat isinya, yang menunggangi siapa. Amin. Ya, mungkin dia juga adalah tokoh agama juga bisa, ya. Kenapa? Dia harus berkecimpung di bait suci. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bisa nih, tokoh agama juga bisa. Ya. Nah, sekarang ya. Sekarang kita mulai, ya. Ada orang mulai ribut dengan masalah chip. Dan nanti antikris itu akan memberikan tanda, ya, meterai 66. Ya. Nah, sekarang masa vaksin nih. Banyak orang bilang, "Pak, orang Kristen kita, ya, tanya pada saya, apakah boleh divaksin atau enggak?" Oh, saya bilang, "Kamu lihat status saya di Facebook atau di mana saja, saya tulis saya siap divaksin." Artinya apa? Vaksin itu boleh, ya. Lah, "Pak, tapi kan itu kayak antikris." Siapa bilang? Kan banyak yang bilang begini begitu gitu loh. Nah, dasarnya apa mereka ngomong? Kan chip Pak, chip Pak, chip Pak. Seperti itu ya. Nah, supaya Anda tidak dibingungkan, ya. Sekarang kita bahas. Memang angka 6 itu menunjuk pada angka manusia. Sementara disebut sebanyak 3 kali mengacu pada angka ilahi. Ya, binatang ini adalah manusia yang mengklaim dirinya sebagai Allah. Ya, 666, 666 menyatakan secara tidak langsung bahwa dia adalah Allah palsu dan penyesat. Maksud ayat ini sebenarnya hendak berkata, tidak, kamu hanya 666, kamu hanya 666, dan kamu bukanlah Allah. Amin. Penglihatan yang dilihat Yohanes dalam kitab Wahyu sekarang harus ditafsirkan secara benar dan tidak boleh ditafsirkan secara gegabah. Microchip yang sering disebut sebagai cara antikristus memasang tanda 666 itu kalau dipandang, ya, memiliki kelemahan teologis. Ya, apakah tanda di dahi atau tangan 666 adalah bentuknya literal
atau bentuknya fisik. Nah, sekarang jika memang penafsirannya secara fisik, ada tanda di dahi atau tangan, bagaimana dengan tanda orang-orang kudus di dahi mereka? Yang disebutkan dalam Wahyu 22 ayat 3 sampai 4. Apakah di dahi orang-orang kudus juga ada tulisan namanya secara fisik atau literal tersebut? Ya. Nah, coba cek Wahyu 22 ayat 3 sampai 4. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi ada meterai Allah di dalam diri orang-orang yang setia. Sementara antikris, ya, mereka memberi, ya, meterai berupa barcode itu 666 kepada pengikutnya juga. Nah, kalau ya enggak, meterai yang diberikan oleh antikris itu berupa fisik, literal. Jadi meterai yang diberikan oleh Allah kepada orang kudus harus literal juga dong. Sama seperti itu. Ya, nah itu gambarannya juga pada waktu Kain dikejar-kejar karena roh Habil menuntut terus, ya. Nah, Allah memberi tanda kepada Kain. Tanda apa yang diberikan oleh Allah kepada Kain? Pasti bukan tanda literal. Ya, meterai sehingga Kain akhirnya dia merasa aman di dalam perlindungan Allah. Amin. Nah, jika kita orang percaya mau dipasangi microchip karena alasan politis dan ekonomi, mereka akan dikategorikan pengikut antikristus dan tidak masuk surga. Padahal ia tetap percaya Yesus dan dengan imannya ia masih berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Nah, bagaimana? Ya, apakah imannya kepada Yesus dibatalkan hanya karena ia memakai microchip yang diwajibkan negaranya untuk memudahkan identifikasi dan sebagainya? Ya, sekarang sensus nggak kayak dulu, ya, setiap rumah seperti gini-gini. Sekarang sudah mulai pakai digital gitu. Nah, lebih mudah, lebih praktis seperti itu. Apakah dengan sistem ini sudah masuk sistem antikris? Mungkin mengarah nanti polanya ke sana, bolehlah dikatakan seperti itu. Tapi apakah ini sistem antikrisnya? Belum, saudara. Inilah pernyataan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul jika tanda 666 ditafsirkan sebagai literal. Secara fisik ada di dahi atau di tangan manusia. Mungkinkah di tangan, di tanda di dahi dan di tangan hanyalah bentuk figuratif? Oleh sebab itu, mari kita renungkan lagi. Jangan gegabah lalu Anda menolak dan ya lakukan sesuatu hal yang karena khawatir dan emosi saja. Renungkan dulu. Itu secara literal atau figuratif, ya. Kalau saya lebih condong ke arah figuratif, bukan literal. Amin. Nah, sekarang kita masuk. Tanda-tanda saat akan munculnya antikristus. Ya. Sebelum antikris itu muncul, ada tanda-tandanya. Ya. Ada tanda-tandanya. Nah, ini yang bisa dipelajari oleh orang bijaksana yang dibilang kata Daniel itu. Mereka bisa mempersiapkan diri karena melihat ada tanda-tandanya. Tuhan Yesus ini berkata, jika kamu melihat, betul enggak, bahwa pohon ara itu sudah mulai berbunga, berbuah, itu tandanya. Betul enggak? Nah, pohon ara bicara tentang orang Yahudi, ya. Kalau orang Yahudi itu mulai dipulihkan, Allah kembali menyayangi Sion. Nah, sekarang anugerah kasih Allah terhadap orang-orang kafir kita ini, betul enggak? Di luar Yahudi, ya. Dan Allah mulai kembali kepada orang Yahudi. Nah, disitulah ini tanda-tandanya, ya, bahwa hari itu sudah dekat. Amin. Nah, sekarang lihat. Pertama, tanda-tanda daripada antikris muncul. Berkumpulnya kembali orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, ya. Yang pertama, terjadi Sionisme, ya, berkumpulnya orang-orang Yahudi
ya, kembali menjadi bangsa Israel yang besar, ya. Kalau hari ini walaupun sudah ada negara Israel, tapi kita lihat orang-orang Yahudi itu masih berserakan di daerah-daerah, di negara-negara lain. Amin. Di Rusia, di Amerika, ya. Mungkin termasuk di Papua kali ada orang Yahudi. Ya, ada orang Yahudi di Bogor, ada juga loh. Ada satu murid saya, ya, murid RTM di sini, ya. Suaminya orang Yahudi, orang Lewi lagi. Sering saya ledekin, wah enak dong dapat persepuluhan. Nah ya, orang Yahudi berserakan di mana-mana, mirip orang Batak. Nah, ada di mana-mana dan menjadi tokoh atau orang yang jenius, ya. Nah, penemu-penemu, ya, sains dan luar biasa. Nah, di sini kita perhatikan, itu orang-orang harus balik. Sionisme itu seperti itu. Nah, sekarang negara Israel ini sedang mempersiapkan bagaimana nanti kalau saudara-saudara mereka semua pulang, mereka mau ditaruh di mana? Di negara yang nggak terlalu besar seperti itu. Bagi mereka mah gampang, saudara. Bikin apartemen saja, ya, berapa ratus tingkat seperti itu. Tapi dengan waktu yang singkat mana mungkin dia bisa? Oh bisa. Sekarang ada sistem ke knockdown, saudara. Itu enggak ya? Mereka sudah persiapkan pondasinya dahulu, ya. Nanti tinggal pasang. Itu dalam hitungan 1 minggu mungkin sudah jadi satu apartemen. Gak kayak sekarang ya, kita inden apartemen gitu 5 tahun baru jadi. Ya enggak? Nanti tidak tuh. Waktunya cepat sekali. Ya, di mana Allah sudah mulai menggerakkan hati orang-orang Yahudi untuk balik ke negaranya. Nanti akan terjadi mutasi yang begitu besar. Ya, orang-orang Yahudi mulai berbondong-bondong pulang kampung, pulang kampung, pulang kampung. Nah, itu menandakan bahwa apa? Pohon ara itu sudah mulai berbunga. Ya. Nah, ini harus diwaspadai. Jika hal itu mulai terjadi, itu hari Tuhan sudah mulai dekat. Amin. Ya, berkumpulnya kembali bangsa Israel. Ada restorasi, ada pemulihan. Orang-orang Yahudi dibawa pulang lagi. Bapak yang mengumpulkan mereka. Seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Amin. Nah, ya, itu tanda-tandanya. Terus ya, hampir semua sebenarnya saudara, peristiwa kunci pada akhir zaman itu bergantung pada keberadaan negara Israel. Saya sering berkata, barometernya adalah Israel atau Timur Tengah. Ya, akhir zaman secara resmi akan dimulai ketika Antikris membuat perjanjian dengan Abaddon selama 7 tahun, ya, dengan Israel juga, ya. Daniel 9 ayat 27 jelas supaya hal ini terjadi. Israel harus ada. Ya, ketika bangsa Israel sudah mulai kumpul semuanya, nanti tokoh yang akan muncul ini mengikat perjanjian dulu dengan bangsa Israel ini. Ya, dengan bangsa Israel ini. Nah, Daniel 9 ayat 27 ya. Tadi sudah kita baca sebenarnya ayat ini, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat ya bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa ya, dan terus ya dan sebagainya. Nanti Anda bisa lanjutkan ya. Kembalinya orang-orang Yahudi pada zaman modern ke negaranya dibentuk pada tahun 1948. Ya. Itu berdirinya negara Israel. Dan itu telah disebut sebagai mukjizat Mediterania. Ya. Mukjizat Mediterania. Kenapa? Semua negara, semua orang nggak pernah memprediksi bahwa Israel itu akan menjadi sebuah negara. Betul nggak? Karena ditolak oleh saudara-saudara sekitarnya itu. Mana mungkin. Tapi lihat, akhirnya berdiri juga tahun 1948 sebagai satu negara. Diakui resmi internasional. Dan itu disebut mukjizat Mediterania. Belum pernah terjadi yang seperti ini di dalam sejarah, saudara. Ya, bahkan sekarang lihat,
Walaupun bangsa Israel itu sudah tercerai-berai, ya, baik ada di Amerika, baik ada di uh, Rusia, baik ada yang ada di Jerman, ya, di negara-negara yang lain. Mereka mungkin lahir ada di sana, mereka hidup di sana, mungkin sudah dipengaruhi dengan culture, kebudayaan mereka. Tapi mereka waktu kembali, Israel ini tetap memiliki ciri khas. Sebagai bangsa Israel, seperti apa yang sudah Tuhan ya enggak, taruh di dalam mereka ini. Dan mereka tetap berhasil memakai kembali bahasa aslinya. Walaupun mereka bisa bahasa di mana mereka tinggal itu, tapi bahasa induknya itu enggak pernah dilupakan. Ya, banyak orang kalau sudah pergi nih ya, umpama nih ya, ada orang Indonesia, enggak ya, nanti dia pindah ke Amerika, ya, dia punya anak di sana. Rata-rata anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, ya. Padahal ibu bapaknya, engkongnya, semuanya orang Indonesia. Tapi bangsa Yahudi ini beda. Walaupun dia tercerai berai di mana-mana, udah nggak ada. Anak-anaknya, keturunan-keturunannya itu, mereka semua masih bisa berbahasa asli. Ya, meski sudah tersebar ke 70 negara berbeda selama lebih dari 20 abad. Nah, bayangin sudah, lebih dari 20 abad, tapi culture-nya gak pernah berubah. Kenapa? Memang ini bangsa khusus, ya, bangsa yang dipilih oleh Allah. Amin. Nah, itu nanti harus balik mereka menjadi suatu bangsa yang kuat, yang diakui, mempengaruhi dunia ini juga, tapi sudah ada perjanjian dengan antikris. Ya, nah perhatikan sekarang. Jadi dimulai dulu dari Sionisme, kembalinya bangsa Yahudi ya untuk kembali ke negaranya secara massal. Ya, nah sekarang ya munculnya konfederasi bangsa-bangsa di bawah seorang pemimpin. Ya, jadi dunia ini nanti dipimpin oleh satu, one word, ya. Nah, sekarang lihat, setelah dua perang dunia yang melumpuhkan negara-negara di Eropa, sadar bahwa satu-satunya harapan mereka untuk tetap hidup dan memiliki stabilitas adalah membentuk aliansi damai. Ya, lah PBB ini berusaha untuk mendamaikan seluruh bangsa. Ya, nggak boleh berantem satu sama lain. Perserikatan bangsa-bangsa ini memediasi supaya kalau bisa berdamai. Tapi walaupun diupayakan, perang ada di mana-mana. Negara satu dan negara lain membangun kekuatan masing-masing. Ya, sekarang perang nuklir. Ya, kenapa? Kalau mereka memiliki ide untuk berdamai, nggak usah bikin nuklir, nggak usah bikin senjata. Ya, bangun aja persahabatan, pasti damai. Dengan dia membangun teknologi untuk keamanan, ya senjata yang canggih-canggih, itu artinya apa? Dia siap perang, betul nggak? Berdamai, oh nanti dulu. Ya, nah coba nih tokoh-tokoh ini yang akan menjadi kandidat daripada antikris ini mencoba membentuk aliansi damai. Ya, nah pernah terjadi pada tahun 1957. Koalisi mulai terbentuk, berkembang dengan tahun-tahun berikutnya. Sampai sekarang, ya, ada Uni Eropa yang memiliki 27 negara. Ya. Tapi apakah benar yang dimaksud itu adalah Uni Eropa? Kalau kita berpikir bahwa itu adalah Uni Eropa dengan mata uangnya euro itu ya, nah agaknya terlalu dini jika kita mempercayainya, ya. Walaupun sudah ada indikasinya seperti itu. Mereka melakukan aliansi ya supaya
bersatu, kelihatan mereka berdamai seperti itu. Tapi kayaknya belum, ya. Bukan kalau itu Uni Eropa. Tapi kelihatannya mereka sudah mulai pecah dan banyak yang keluar juga, ya. Nah, ada lagi Saudara, globalisasi, ya. Nah, sekarang kita tahu ya. Kita bukan sesuatu yang asing lagi. Presiden kita juga berkata, Bapak Ibu Saudara, kita sedang menghadapi era globalisasi. Kalau kita tidak mengikutinya, kita nanti akan ketinggalan. Betul? Globalisasi ini sudah mulai merambah dan ditawarkan kepada setiap negara. Ya, kalau kamu tidak ikut mengglobal ke sini, kamu musuh. Ya. Nah, sekarang lihat nih, siapa yang berpengaruh di sini? Siapa pemimpinnya dalam globalisasi ini? Ya. Nah, sekarang dunia sedang memerlukan tatanan dunia baru. Ya. Sehingga konsolidasi kekuasaan yang akan menyelamatkan dunia dari bencana ekonomi dan hancurnya dunia dengan sendirinya. Di sini antikristus lalu muncul dalam pentas dunia dan itu berlaku terjadinya dalam waktu yang singkat. Nanti antikris akan mengendalikan perekonomian dunia dan merebut kekuasaan di bidang politik. Ya, nah globalisasi. Ya, nah tanda yang lainnya, saudara. Ya, karena bait suci harus dibangun. Ya, bait suci harus dibangun. Ya, apa yang harus terjadi? Kita perhatikan. Menurut Alkitab, bait Yahudi ketiga, ya bait suci ketiga harus dibangun di Temple Mount di Yerusalem. Nah, kita perhatikan, bait suci pertama dibangun oleh Salomo dan dihancurkan oleh orang-orang Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Ya, di malam dalam diskusi Misterio ya coba untuk bicara tentang hal seperti ini ya. Pada saya cuma diam, saya bilang ada kelanjutan ya, nggak apa-apa ya. Malam hari ini saya tegaskan di sini, bait suci pertama pernah dibangun oleh Salomo dan dihancurkan oleh orang-orang Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait Allah kedua dibangun oleh Zerubabel ya, dihias begitu sangat indah oleh Herodes Agung ya. Tapi bait suci kedua ini dihancurkan oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Titus, Raja Titus pada tahun 70 Masehi. Jadi ini setelah Tuhan Yesus lahir. Jadi Tuhan Yesus pernah masuk di bait suci kedua itu. Dia pernah khotbah di situ juga. Ya, dia pernah memporak-porandakan bait suci itu juga. Dia yang pernah berkata, ya loh, kenapa engkau jadikan rumah Bapakku ini menjadi sarang penyamun? Bait sucinya pernah Yesus masuk ke tempat itu. Ya, Yesus dibersihkan di situ. Dari apa? Kegiatan-kegiatan orang jual beli di dalam bait suci pada waktu itu. Ya. Nah, pada tahun 70 ketika bangsa Romawi dipimpin oleh Raja Titus, dia menghancurkan bait suci itu. Ya. Nah, di sini Alkitab menunjukkan setidaknya dalam beberapa ayat. Dalam Daniel 9 ayat 27, Matius 24 ayat yang ke-15, 2 Tesalonika 2 ayat 4, dan Wahyu 11 ayat 1 dan 2, bahwa orang-orang Yahudi akan membangun bait Allah ketiga pada akhir zaman. Kita tahu bahwa bait Allah ketiga ini harus dibangun kembali sebelum antikristus muncul untuk berkuasa. Ya, berarti kan ya, ada 4 ayat. Daniel 9 ayat 27, Matius 24
ayat 15, 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat, Wahyu 11 ayat 1 dan 2, ini ayat yang memberikan dukungan bahwa munculnya antikris harus dilalui atau didahului dengan dibangunnya dulu bait suci. Amin. Coba kita lihat Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberitakanlah kepadaku, ini kata Yohanes ya, sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Perhatikan ya, di mana di tempat bait suci itu akan dibangun? Ya, sekarang berdiri 2 masjid besar. Ada yang berdiri di halaman, dan ada yang berdiri persis di titik di mana bait suci harus dibangunnya. Dan malaikat itu berkata kepada Yohanes, ukur yang di bagian tengah itu. Di bagian bait suci itu, tapi kecualikan yang di luar biarinlah. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi ada 2 masjid, The Rock and Al-Aqsa kan di situ ya. Nah, nanti mana ini yang ada di luar dan mana yang ada di dalam. Ya, Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang Yahudi yang di Yehuda, yaitu orang Yahudi, haruslah melarikan diri ke pegunungan. Di mana Antikris harus berdiri? Di mana Antikris harus bertahta? Berdiri di tempat kudus, yaitu bait suci. Jadi sebelum Antikrisnya muncul, bait sucinya harus sudah ada dulu. Ya. Jadi kenapa? Sekarang orang-orang Yahudi itu terus meratap di tembok ratapan itu. Apa sih sebenarnya yang diratapi oleh orang-orang Yahudi ini? Dia merindukan berdirinya bait suci ketiga itu. Nah, cilakanya ini, ya, para turis-turis yang ke Israel ini, ya, nanti kalau ikut doa di tembok ratapan, ya, itu keinginan doanya beda dengan apa yang diinginkan oleh orang Yahudi. Mau titip doa? Oh iya, doa apa? Supaya dapat jodoh. Supaya begini, supaya begitu, untuk urusan sendiri. Padahal, itu enggak itu, kegiatan berdoa meratap di tembok ratapan itu bagi orang Yahudi adalah meratapi rumah Allah yang runtuh. Dan dia ingin membangun kembali rumah itu. Ya, harusnya itu ya para ya orang-orang yang berziarah ke sana ini ikutin juga. Ngapain sih? Oh, dia merindukan. Oke, aku dukung supaya antikris cepat muncul. Bait suci harus cepat ada, baru antikrisnya muncul. Amin. Siapa yang pernah pergi ke Israel dan titip surat ke sana itu? Lalu isinya supaya dapat jodoh, supaya rezekinya lancar seperti itu. Nah, itu enggak pas. Titip doa, suratnya beda. Mereka surat-suratnya itu apa semuanya? Ditujukan kepada Yahweh supaya rumah Allah dibangun kembali. Ya, tapi mereka tidak sadar. Kalau rumah itu sudah jadi, yang nempati adalah si antikris. Untuk tempat antikris bertahta, berdiri, nanti 3,5 tahun berikutnya akan diteruskan oleh Abadon, si pembinasa keji tersebut. Ya, nah sekarang saudara, ya lanjut. Ya, ya. Namun hal ini membawa kita kepada persoalan tersulit ya untuk membangun tadi. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi bisa membangunnya apabila Dome of the Rock, ya, dan masjid-masjid Al-Aqsa
menghalangi pembangunan tersebut. Jadi di tempat itu ada 2 masjid, ya, Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Menghalangi pembangunan tersebut harus dirobohkan, ya. Nah, namun jangan lupa bahwa sebelum tahun 1948 banyak orang berpikir mustahil bagi orang Yahudi untuk kembali ke negeri nenek moyang mereka, bukan? Tapi itu akhirnya terjadi dan bisa terjadi seperti itu. Pembangunan bait suci itu nanti pasti akan juga terbukti walaupun tantangannya besar. Sekarang, berapa lama antikristus akan berkuasa di bumi? Ya, berapa lama antikristus akan berkuasa di bumi? Menurut Alkitab, ia akan berkuasa selama 3,5 tahun. Pada mulanya kemunculannya tidak tampak signifikan, ya, karena Daniel 7 ayat 8 menggambarkannya sebagai tanduk kecil, ya. Namun akhirnya ia akan menjadi penguasa dunia dan kerajaannya dan akan berlangsung selama 3,5 tahun atau 42 bulan lamanya, ya. Nah, untuk menutup malam hari ini, ya, Daniel 7 ayat 8 katakan gini, pada saat aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampaklah sebuah tanduk lain yang kecil muncul di antaranya, ketiga tanduk sebelumnya telah tercabut di hadapannya. Tampaklah pada tanduk itu sebuah mata seperti mata manusia dan sebuah mulut yang berbicara perkara-perkara besar. Ya, nyata itu dia sombong sekali, ngomongnya gede. Ya, bukan mujizat-mujizat, tapi itu semuanya palsu. Dan itulah penampilan dari si antikris tersebut, ya. Nah, Bapak Saudara, ya, besok kita akan bahas tentang kedua saksi Allah, ya, dan masa akhir daripada kesusahan, ya. Di minggu ini kita akan menyelesaikan tentang si pembinasa keji tersebut. Ya, saya harap Bapak Saudara besok bisa hadir kembali untuk bersama-sama untuk kita bisa mengerti tentang sejarah atau persiapan daripada hari besar, yaitu hari akhir zaman itu. Nah, terima kasih Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.